Mana kamera? Ya, ini Bu Lilik, apa nama dia? Pak Jai itu nunggu dari tadi itu. Dari jam setengah tuh, iya, setengah tujuh kan udah saya buka kan. Pas gitu pas ngeliat, wah Pak Jai yang join pertama Bu, kayaknya harus diapresiasi Bu Pak Jai ini Bu. Tapi abis join nggak tahu kemana deh orangnya. Iya, Pak Rio nanti biasa ya, minta tolong ya Pak. Siap. Dalam acara pembahasan ketiga program dan ini mengamati kehadiran Bapak dan Ibunya di ibunya kan ibunya berada jawab ya Bapak adalah baik mari kita ini dengan salam media R. Baik, terima kasih Bu Lilik. Mohon izin Bu Lilik dan Pak Rio nanti saya kan share screen ya. Takutnya nanti ada yang join di admit aja ya. Udah saya jadikan Bapak Rio sama Bu Lilik jadi co-host ya. Takutnya kalau saya share screen kan nggak tahu tuh siapa yang join. Mohon bantuannya ya Bu Lilik sama Pak Rio. Oke, mohon izin Bapak Ibu, guru hebat semuanya, maaf mengganggu waktunya. Di malam Senin harusnya Bapak Ibu mungkin sedang berleyek-leyek dengan keluarga atau sedang menikmati malamnya dengan keluarga tercinta. Harus saya ganggu ya waktunya Bapak Ibu karena terkait memang pengimbasan ini harus dilakukan Bapak Ibu oleh peserta bergema khususnya kepada instansi terkait atau instansi tempat saya mengajar. Mohon maaf ya Bapak Ibu mengganggu waktunya sampai 6 bulan ke depan mungkin setiap sebulan sekali saya akan mengganggu waktu Bapak Ibu gitu. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu izin share screen ya terlebih dahulu. Sebentar. Udah ada tuh. Bisa apa? Oh iya, aku kerjain itu.
Ini saya kelihatan nggak, Bu? Layar saya terlihat nggak, Bu? Terlihat ya. Kalau saya slideshow begini, berubah nggak? Berubah nggak, Bu Lilik? Saya pastikan dulu berubah nggak ini layarnya, Bu Lilik? Oh, berarti nggak bisa di slideshow ya. Berarti gini aja ya, Bapak Ibu ya. Soalnya ada, ya soalnya kalau di slideshow itu ada yang support, ada yang enggak gitu di Jimit-nya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat semuanya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah selesai sholat Isya, sudah selesai makan, jadi sudah siap untuk mengikuti pengimbasan program bergema yang ketiga ini, Bapak Ibu. Jadi materi kita kali ini yaitu tentang transformasi komunitas belajar. Transformasi itu apa sih, Bapak Ibu? Bisa di-chat di kolom komentarnya, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, transformasi itu apa? Coba bisa di-chat di kolom komentar. Kalau transformasi, berarti kalau transformasi itu apa? Menurut Bapak Ibu. Oke, transformasi itu berarti apa? Transformasi itu berarti mengenai perubahan ya. Jadi ada beberapa perubahan. Oke, perubahan bagus Pak Fardi. Terima kasih atas responnya. Nah, jadi transformasi komunitas belajar ini merupakan perubahan komunitas belajar. Jadi ada beberapa fitur tentang komunitas yang merupakan ada transformasinya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, di dalam komunitas belajar atau di dalam transformasi komunitas belajar di sini ada dua fokus utama, yaitu pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi GTK. Menurut Bapak Ibu, porsi yang paling besar dalam komunitas belajar harus apa, Bapak Ibu? Harus berpihak atau harus harus mencakup tentang pembelajaran murid atau peningkatan kompetensi GTK? Kalau pembelajaran murid berarti kita selalu mengutamakan murid. Kalau peningkatan kompetensi GTK berarti kita selalu memfasilitasi sama guru-guru gitu. Menurut Bapak Ibu, dua fokus utama ini mana yang paling penting atau mana yang porsinya lebih besar, Bapak Ibu? Coba bisa di-chat di kolom komentar. Menurut Bapak Ibu, dua fokus utama ini mana yang paling penting, Bapak Ibu? Silakan di-chat di kolom komentarnya. Silahkan Bapak Ibu di-chat di kolom komentar biar kita enak gitu, ada tiktokannya. Oke, dua fokus utama komunitas belajar itu yang porsinya harus lebih besar yaitu tentang pembelajaran murid Bapak Ibu ya. Kita sharing aja ya di sini, bukannya saya mengajari atau apa, mohon izin. Jadi pembelajaran murid ini merupakan porsi yang harus menjadi porsi terbesar dalam pembentukan atau kegiatan dalam komunitas belajar Bapak Ibu ya. Boleh enggak kita dua-duanya, misalkan kita boleh enggak kita dua-duanya bisa atau fokus utama kita dua-duanya ini kita libatkan, bisa Bapak Ibu ya. Boleh tentang pembelajaran murid, boleh juga tentang peningkatan kompetensi GTK. Tetapi ujung-ujungnya nanti porsi yang terbesarnya harus tentang pembelajaran murid ini ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ada 3 ide besar komunitas belajar yang berpusat pada murid Bapak Ibu ya. Yang pertama fokus pada pembelajaran, yang kedua membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, dan yang ketiga berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid. Jadi ini adalah 3 besar komunitas yang berpusat pada murid. Jadi diharapkan mulai dari sekarang komunitas-komunitas belajar itu harus berpusat pada murid gitu Bapak Ibu ya. Coba kita lihat gambar berikutnya dulu.
Bapak Ibu di sini ada gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu ada keterangan from this, kalau sebelah kanan ada keterangan to this. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, di dalam kacamata Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, gambar ini menerangkan apa sih Bapak Ibu? Silakan yang mau komentar silakan. Nanti dilihat sama bulik, silakan siapa yang mau tunjuk tangan atau raise hand atau kalau misalkan mau di-chat di kolom komentar juga silakan. Menurut Bapak Ibu, gambar ini menerangkan apa sih gitu di dalam pemikiran Bapak Ibu? Silakan. Silakan Bu Lilik jika ada yang raise hand untuk menjawab ini. Oke, di chat di chat. Oke, di chat. Oke, mantap Pak Pardi, terima kasih responnya. Nah, jadi dari gambar yang from this ini kan siswa itu kan kebanyakan terisolasi ya Bapak Ibu ya. Jadi zaman dulu itu siswa itu belajarnya sendiri, terisolasi gitu kan. Nah, tetapi dengan adanya komunitas belajar pada saat ini, kita harus berkolaborasi menciptakan anak-anak itu saling berpegangan Bapak Ibu. Jadi jikalau ada masalah, misalkan jikalau ada satu masalah siswa, tim komunitas ini bisa memfasilitasi masalah-masalah tersebut gitu. Jadi tidak ada lagi yang namanya murid saya, tetapi yang ada nanti murid kita gitu. Karena kita di sini berperan penting atau komunitas ini berperan penting untuk memfasilitasi guru-guru yang memiliki masalah-masalah dengan siswa. Kita di sini mengadakan istilahnya kolaborasi untuk berdiskusi. Misalkan nih, contohnya saya mempunyai masalah dengan satu anak nih. Misalkan anak ini kenapa sih kalau pelajaran bahasa Inggris eh, nggak fokus gitu nih. Nah, masalah itu saya bawa ke dalam tim komunitas, terus saya diskusikan, saya carikan solusinya gitu kan. Nah, inilah transformasi komunitas belajar itu seperti ini nanti sekarang gitu. Jadi untuk komunitas belajar ini memfasilitasi guru-guru yang memiliki masalah dengan siswanya sehingga pembelajarannya menjadi lebih baik seperti itu. Jadi murid walaupun satu murid itu diajar oleh saya, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi murid ini murid kita, bukan hanya murid saya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah transformasi komunitas belajar yang diagungkan sekarang gitu ya. Lalu nih Bapak Ibu, yang pertama ada fokus pada pembelajaran murid. Nah, di sini ada 4 pertanyaan kritis Bapak Ibu. Ada 4 pertanyaan kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid belajar. Nah, Bapak Ibu, ini kan kita sudah memasuki tahun ajaran baru ya, Bapak Ibu. Pasti memasuki ajaran baru kita akan membuat yang namanya modul ajar ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum Bapak Ibu atau kita semua membuat modul ajar, kita harus memiliki modal 4 pertanyaan kritis ini Bapak Ibu sehingga nanti modul ajar atau modul project yang kita susun itu akan berpihak pada murid. Nah, 4 pertanyaan kritis ini Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Nah, kalau pertanyaan ini apa yang kita harapkan untuk murid pelajari berarti orientasinya pada apa Bapak Ibu? Orientasinya apa? Kalau misalkan yang diharapkan untuk murid pelajari berarti orientasinya pada tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti ini nanti fokusnya ke tujuan pembelajaran yang pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 2, bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar hal tersebut? Berarti kalau pertanyaan ini kita kembangkan, berarti orientasi kita terhadap pertanyaan ini tentang apa?
Kalau bagaimana kan berarti kita merujuk ke proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Berarti ini orientasinya kepada asesmen ya Bapak Ibu, khususnya asesmen formatif. Jadi ketika kita tahu asesmen formatif itu berarti kita tahu bagaimana setiap murid itu sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran atau belum, seperti itu ya. Untuk yang ketiga, pertanyaan kritisnya yaitu bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Nah, ini orientasinya pada apa? Nah, ini orientasinya kepada umpan balik ya Bapak Ibu, umpan balik atau apa namanya refleksi, refleksi yang kita gunakan atau yang kita ambil dari murid-murid. Nah, jadi bagaimana respon ini berarti kan kita meminta umpan balik kepada siswa mengenai respon anak-anak tentang pembelajaran bahasa Inggris misalkan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir? Nah, jikalau ada siswa yang sudah mahir, berarti orientasinya ini apa? Kalau misalkan kita sudah melakukan pembelajaran, kita sudah memberikan materi, berarti kan kalau yang belum mahir itu kan pasti orientasinya kepada pengayaan ya Bapak Ibu, pengayaan dan remedial. Kalau remedial berarti kan untuk yang belum mahir, kalau yang sudah mahir berarti untuk pengayaan biar dia lebih kuat lagi, diberikan penguatan untuk materinya. Nah, jadi 4 pertanyaan kritis ini adalah kerangka berpikir kita Bapak Ibu untuk merencanakan perencanaan pembelajaran yang akan kita buat. Jadi nanti ketika nanti IHT Bapak Ibu ya, kita IHT, kita akan membuat modul project. Fokus kita adalah pembelajaran pada murid Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita menciptakan modul ajar itu yang berpihak kepada murid seperti itu ya Bapak Ibu dengan mengacu kepada 4 pertanyaan kritis yang ada di sini. Seperti itu. Lanjut ya. Yang kedua, transformasi pembelajaran, transformasi kombel atau transformasi komunitas belajar yang kedua di sini yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, kenapa sih kita selalu mendengar kata kolaborasi, 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 Bapak Ibu? Ya, karena di dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu. Seperti saya nih, saya sekarang melakukan pengimbasan, saya tidak bisa berdiri sendiri, tapi saya memerlukan Bu Lilik sebagai moderator, saya memerlukan Pak Rio sebagai istilahnya sebagai tim dokumentasi dan sebagainya. Jadi memang kolaborasi atau kolektif ini sangat penting Bapak Ibu di dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi yuk kita sama-sama yuk Bapak Ibu biar kita saling berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengacu kepada 4 pertanyaan kritis yang tadi. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi transformasi Kombel ini tentang membudayakan kolaborasi di mana kolaborasi ini yaitu memupuk kebiasaan saling membantu Bapak Ibu, saling membantu untuk memecahkan masalah. Jadi jika misalkan ada satu guru yang bermasalah dengan satu siswa, tim komunitas itu memfasilitasi untuk mencari solusinya. Jadi komunitas belajar itu adalah wadah untuk merangkul teman-teman sejawat atau merangkul guru-guru atau merangkul warga sekolah untuk bisa berkolaborasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak masing-masing, tapi kita saling berpegang tangan untuk saling berkolaborasi. Nah, yang kedua di sini untuk saling berbagi praktik pengajaran. Misalkan saya bahasa Inggris ada beberapa orang, misalkan Bunda Heni punya metode ajar yang baru nih tentang bahasa Inggris. Nah, Bunda Heni bisa membagikannya kepada guru-guru bahasa Inggris yang lain. Jadi, tujuannya komunitas belajar yang ada di sekolah ya seperti itu untuk memfasilitasi teman-teman untuk saling berkolaborasi. Lalu di sini berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, lalu berkolaborasi tentang perkembangan belajar murid yang menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab individual. Seperti tadi yang saya katakan, sekarang itu tidak ada lagi yang namanya murid saya.
tetapi yang ada adalah murid kita, Bapak Ibu, karena satu sekolah atau misalkan murid-murid yang ada di sekolah SMK 1 Cikande itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab individual masing-masing guru. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan adanya pengimbasan ini nanti kita akan terbuka Bapak Ibu ya, akan terbuka pemikiran kita bahwa ini kita harus saling merangkul Bapak Ibu satu sama lain gitu ya. Walaupun misalkan si Anu, siswa A diajar sama misalkan guru yang lain, tapi kita juga berhak untuk memberikan memberikan istilahnya ide-ide ide-ide kreatif untuk saling berkolaborasi begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut transformasi yang ketiga yaitu berorientasi pada hasil belajar murid. Nah, Bapak Ibu selama ini kan kita terfokus sama rapot ya Bapak Ibu, nilai rapot, angka gitu itu merupakan hasil belajar murid. Ternyata hasil belajar murid itu tidak hanya angka Bapak Ibu, tetapi hasil belajar murid itu selain angka ada juga yang namanya kompetensi dan perilaku. Jadi kita tidak bisa menilai satu siswa itu dari hanya angka saja, tetapi kita harus bisa menilai siswa itu dari 3 poin tadi. Dari nilai angka yang kita peroleh dari misalkan tugas-tugas pengetahuan dan keterampilan misalkan, dari kompetensi juga, kompetensi yang mereka miliki apa, dan yang ketiga dari perilakunya gitu ya. Jadi di sini transformasi komunitas belajar yang ketiga itu berorientasi pada hasil belajar murid. Jadi ujung-ujungnya Bapak Ibu kita itu memang mementingkan mementingkan outputnya kepada murid. Bagaimana kita menciptakan kualitas murid gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada poin kegiatannya yaitu melakukan asesmen yang berkelanjutan untuk memantau perkembangan murid. Jadi tadi setelah kita berkolaborasi memecahkan masalah yang ada di dalam satu siswa kita, kita harus melakukan asesmen yang berkelanjutan biar kita tahu nih perkembangan murid ini sejauh mana. Lalu mengumpulkan bukti capaian dan perkembangan murid. Jadi ini evidence based gitu ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan pencapaiannya apa. Lalu menggunakan bukti pencapaian untuk membantu murid mengalami kesulitan dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Nah, ini adalah orientasi pada hasil murid. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu 3 poin ini atau 3 poin dalam transformasi komunitas belajar ini kita bisa lakukan, yaitu dengan melakukan siklus belajar dalam komunitas belajar Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 siklus belajar dalam komunitas Bapak Ibu. Yang pertama refleksi awal. Refleksi awal ini berarti kita harus berefleksi dulu Bapak Ibu. Refleksi di sini ya maksudnya berpihak pada murid ya Bapak Ibu. Jadi kita harus berefleksi kenapa sih misalkan murid di SMK 1 Cikande itu misalnya nggak semangat kalau belajar di kelas. Nah kita harus rinci Bapak Ibu, kita harus merefleksikan kenapa gitu ya. Setelah itu kita membuat rencana Bapak Ibu, misalkan kenapa sih motivasi belajar kenapa motivasi belajar murid di SMK 1 Cikande misalkan lemah, pengennya main game terus. Nah, setelah kita diskusikan atau kita refleksikan Bapak Ibu, kita adakan rencana. Nah, rencana di sini berisi kegiatan-kegiatan apa atau ide-ide apa saja yang bisa memberikan solusi terhadap refleksi awal tadi. Misalkan perencanaannya, tadi kan refleksi awalnya misalkan motivasi belajar murid di SMK 1 Cikande misalkan lemah. Nah, perencanaannya misalkan gimana? Oh, berarti kayaknya kita metode belajarnya kayaknya kurang menarik deh. Makanya kita harus membuat metode belajar yang menarik. Misalkan ini berupa perencanaan ya Bapak Ibu. Setelah kita menyusun perencanaan, baru kita implementasikan Bapak Ibu. Misalkan kita memilih kita
menemukan metode belajar yang menarik sehingga motivasi murid di sekolah SMK 1 Cikanden misalkan meningkat. Nah, kita implementasikan, setelah kita implementasikan barulah kita evaluasi. Nah, kita evaluasi benar atau tidak misalkan tadi metode pembelajaran yang kita rencanakan itu berpengaruh besar terhadap eee, motivasi belajar anak misalkan gitu Bapak Ibu. Jadi ini merupakan siklus belajar dalam komunitas belajar. Jadi kedepannya mungkin nanti komunitas kita akan, merefleksikan ya Bapak Ibu, perkembangan anak-anak, apa yang menjadi masalah di dalam sekolah kita khususnya dalam murid-murid kita ya Bapak Ibu. Karena memang porsi terbesar dalam transformasi komunitas belajar ini yaitu berpihak pada murid seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini kita akan memanfaatkan PMM sebagai alat bantu komunitas belajar. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Jadi di dalam PMM itu ada 3 fitur yang mendukung dalam kegiatan komunitas belajar. Yang pertama yaitu pelatihan mandiri, yang kedua komunitas, yang ketiga video inspirasi. Mungkin Bapak Ibu sudah men-scroll di pelatihan mandiri ya Bapak Ibu. Jadi sekarang di pelatihan mandiri itu ada 2 topik terbaru ya Bapak Ibu tentang komunitas belajar. Topik yang pertama yaitu tentang membangun komunitas belajar dalam sekolah dan yang kedua menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, 2 topik ini peruntukannya berbeda Bapak Ibu ya. Yang topik membangun komunitas belajar dalam sekolah itu peruntukannya untuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dan jikalau Bapak Ibu seorang guru, berarti Bapak Ibu memilih topik dalam hal menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, sekarang kan topik-topik di pelatihan mandiri sudah banyak ya Bapak Ibu, sekitar ada 52 lebih gitu. Bapak Ibu sudah bisa belum jikalau Bapak Ibu ingin mempelajari pelatihan mandiri tentang komunitas belajar di sini, misalkan Bapak Ibu bisa belum mencarinya? Sudah bisa belum mencari? Misalkan saya nih mau belajar tentang membangun atau menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Kan topik-topik pelatihan mandirinya sekarang banyak banget. Bapak Ibu biar nggak pusing sudah bisa belum cara untuk mencarinya? Silahkan dicat di kolom komentar Bapak Ibu. Jikalau belum nanti saya berikan tutorial cara untuk mencari topik komunitas belajar di dalam sekolah. Silahkan dicat dulu di dalam komentar Bapak Ibu sudah bisa belum mencari topik tentang komunitas belajar di pelatihan mandiri yang ada di PMM Bapak Ibu. Sudah bisa atau belum? Silahkan dicat di kolom komentar. Sebenarnya oke belum. Oke, kita praktekkan aja mungkin ya Bu Lilik ya. Saya stop sharing dulu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu kita praktekkan aja ya bagaimana mencari eh, topik komunitas belajar di dalam pelatihan mandiri di PMM. Sebentar. Saya izin share screen lagi ya. Oke, Bapak Ibu, sudah terlihat ya sharing screen saya ya? Oke, jikalau Bapak Ibu misalkan penasaran nih, udah terlihat kan Bu Lilik? Belum. Udah ya. Nah, udah ya. Tadi loading kayaknya. Nah, jikalau Bapak Ibu tadi penasaran nih isi dari pelatihan mandiri tentang komunitas belajar atau tentang transformasi komunitas belajar itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu tinggal diklik pelatihan mandirinya seperti hal biasa ya. Diklik di pelatihan mandirinya. Sebentar. Maklum ya Bapak Ibu.
Nah, di sini kita klik topik ya Bapak Ibu, sebentar. Nah, Bapak Ibu, di sini kan banyak banget kan sekarang topik-topik di pelatihan mandirinya ya Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu pengen mencari topik yang kurikulum merdeka itu gampang banget Bapak Ibu. Seperti halnya biasa, Bapak Ibu silakan klik Ctrl F. Nah, seperti kalau kita mencari di file PDF sama Bapak Ibu. Kita klik Ctrl F di keyboard kita, ketikkan saja dengan kata kunci komunitas. Nah, langsung ada kan Bapak Ibu? Jadi kita nggak pusing-pusing lagi men-scroll satu-satu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sudah saya temukan membangun komunitas belajar dan sekolah dalam sekolah. Nah, ini diperuntukkan untuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Nah, yang keduanya yang menjalankan mana komunitas. Nah, ini yang menjalankan ini khusus untuk guru. Nah, jadi itu cara untuk mencari topik yang ada di pelatihan mandiri. Bapak Ibu tinggal klik Ctrl F di keyboard laptop masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti halnya ketika kita mencari salah satu nama di file PDF. Oke, saya lanjut lagi ke PPT yang tadi ya Bapak Ibu. Saya ganti lagi ke PPT yang tadi. Oke. Nah, sudah terlihat ya Bu Lili? Loading lagi ya. Sudah terlihat Bu Lili? Oke, sudah. Nah, ini merupakan pelatihan mandiri yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, tadi kan saya utarakan pertama kan ada tiga fitur ya Bapak Ibu yang mendukung kegiatan komunitas belajar. Yang pertama pelatihan mandiri, yang kedua komunitas, dan yang ketiga video inspirasi. Oke, video inspirasi di sini itu Bapak Ibu bisa melihatnya di PMM juga Bapak Ibu. Di situ banyak sekali video-video inspirasi tentang kegiatan komunitas belajar Bapak Ibu, entah itu tentang praktik baik, entah itu tentang pembelajaran yang berpusat pada murid yang dikelola oleh komunitas belajar dan sebagainya Bapak Ibu. Dan fitur yang terakhir yaitu komunitas. Saya share screen lagi biar kita tambah tahu lagi di fitur komunitas ini ada apa aja Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu di dalam komunitas, di dalam fitur komunitas itu kita bisa belajar bersama Bapak Ibu. Nah, udah terlihat ya? Oke, di sini di dalam fitur komunitas terlihat kan Bu Lilik? Soalnya di sini sinyalnya agak ini nih. Nah, Bapak Ibu, di sini nih di fitur masih proses ya. Saya langsung ke ininya saja ya, langsung ke PMM-nya aja biar ngena gitu. Udah ya. Nah, ternyata Bapak Ibu selama ini kan kita kan hanya belajar mandiri di pelatihan mandiri gitu kan Bapak Ibu ya, belajar sendiri gitu ya. Ternyata di fitur komunitas ini Bapak Ibu kita itu bisa belajar bareng Bapak Ibu. Bisa belajar bareng dengan topik yang sama dari pelatihan mandiri. Kita buka dulu ya untuk komunitasnya, dan di sini di fitur komunitas ini ada buka panduan kan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau sambil dibuka PMM-nya boleh Bapak Ibu biar langsung ngena gitu ya. Diklik buka panduan Bapak Ibu, di sini ketika kita mengklik buka panduan ternyata di sini ada fitur belajar bersama dalam komunitas. Nah, misalkan
Bapak Ibu itu males banget kalau misalkan belajar sendiri. Kalau misalkan di pelatihan mandiri kan kita harus belajar sendiri ya Bapak Ibu. Nah, di sini sekarang seiring berkembangnya PMM di sini ada fitur belajar bersama dalam komunitas Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar bersama dengan topik yang sama yang ada di pelatihan mandiri. Caranya seperti apa ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini sama topik-topiknya sama di pelatihan mandiri, tetapi kita belajar bersama. Maksudnya belajar bersama itu gimana? Maksudnya kita misalkan dalam dalam komunitas atau dalam rekan sejawat kita bareng-bareng belajarnya. Misalkan ada 4 video kita bagi nih, si A nonton video A, si B nonton video B, misalkan si C nonton video C. Nah, setelah itu nanti akan kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu gitu. Jadi nanti ada saya harus share lagi nih yang ini. Bapak Ibu pusing ya, apa namanya, bolak-balik gitu ya PPT-nya. Soalnya kalau nggak sambil dipraktekkan nanti pusing gitu Ibu. Nah, di sini sudah terlihat belum Bu Lilik? Apa sih seri belajar bersama itu? Nah, jadi seri belajar bersama itu adalah pegangan untuk penggerak komunitas untuk mengadakan belajar bersama di dalam komunitas menggunakan modul pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi sekarang transformasi Kombel itu adalah memfasilitasi guru-guru untuk belajar bersama Bapak Ibu gitu. Daripada kan ada ya orang yang tipenya pengen belajarnya bareng-bareng gitu kan, ada orang yang tipenya pengen belajarnya sendiri gitu kan, beda tipe orang kan beda-beda ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita belajar bersama kan kita istilahnya bisa berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada rekomendasi kegiatan belajar bersama dalam komunitas di sekolah Bapak Ibu. Ada yang sebelum belajar, ada yang selama belajar, ada yang setelah belajar. Jadi sebelum belajar, itu kegiatan sebelum menonton video pembelajaran bisa berupa pengarahan, energizer, dan sebagainya. Misalkan nih, kita mau belajar topik kurikulum merdeka misalkan. Nah, berarti tim komunitas atau guru-guru yang ingin menggerakkan teman-temannya untuk belajar bersama bisa nih membuat kegiatan misalkan menonton video bersama. Nah, selama proses belajar bersama, kegiatan yang dilakukan oleh anggota komunitas itu bisa menonton video seperti tadi dibagi-bagi, misalkan si A nonton video A, si B nonton video B, dan sebagainya. Nah, setelah belajar bersama, itu diadakan penguatan. Penguatan ini berupa diskusi, berupa eksplorasi lebih dalam, praktik, dan workshop. Jadi, ketika kita belajar bersama dalam satu topik, itu bisa membuat atau bisa menumbuhkan penguatan gitu kan untuk kita semua. Dibandingkan ketika kita belajar sendiri kan, kita mikir sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mikir sendiri pretestnya, post-testnya gitu kan, aksi nyatanya. Tetapi kalau kita belajar bersama dengan tim sejawat, kita bisa bertukar pikiran seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pilihan kegiatan penguatan. Contohnya tadi, misalkan kita mau belajar bersama nih tentang topik kurikulum merdeka, itu sudah disediakan 2 pilihan. Yang pertama, mau mempelajari dokumen CP atau mau mempelajari struktur kurikulum merdeka, misalkan. Nah, terus misalkan yang topik kedua nih tentang pembelajaran berdiferensiasi, misalkan. Kita juga dikasih pilihan Bapak Ibu, mau bedah modul ajar atau mau bedah eksplorasi bentuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seperti itu. Jadi, jikalau Bapak Ibu misalkan, males belajar sendiri di pelatihan mandiri, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan tim kita, tim komunitas seperti itu ya Bapak Ibu gitu. Nah, di sini
Ada kegiatan penguatan dalam seri belajar bersama, ada bedah modul ajar misalkan, ada panduan-panduannya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu nanti scrolling aja ya Bapak Ibu di PMM-nya sendiri. PMM itu milik kita kok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jikalau penasaran diklik-klik aja Bapak Ibu, jangan takut ya. Nah, di sini ada panduan kegiatan misalkan sesi kelompok kecil, ada walking gallery, ada diskusi kelompok, ada refleksi. Nah, saya juga baru tahu sih Bapak Ibu tentang fitur sesi belajar mandiri ini. Mungkin nanti kita akan coba ya Bapak Ibu biar kita tahu kegiatannya seperti apa gitu. Saya juga belum tahu apakah di seri belajar bersama ini kita membuat aksi nyata juga gitu kan, apa kita mengerjakan pre-test post-test juga, saya juga belum tahu karena memang ini fitur terbaru dari PMM Bapak Ibu. Jadi sekarang tugas saya ya hanya mengibaskan tetapi belum melakukan. Nanti kita bisa melakukan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga kalau tadi kan cara pertama untuk menemukan seri belajar mandiri ya Bapak Ibu, caranya Bapak Ibu klik fitur komunitas, lalu Bapak Ibu klik panduan komunitas, lalu di situ ada keterangan belajar bersama. Nah, cara keduanya untuk menemukan seri belajar mandiri, Bapak Ibu bisa mengklik pelatihan mandiri, lalu klik topik, nanti ada eh, tampilan seperti ini referensi. Jadi referensi itu nanti ada fitur belajar bersama. Ini masih nyambung ke yang tadi Bapak Ibu. Ini cuma cara kedua untuk menemukan fitur belajar bersama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, lalu saya masuk ke PMM lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu udah dengar belum yang namanya ARU Bapak Ibu? Udah pernah dengar istilah ARU belum Bapak Ibu? Silahkan dicat di kolom komentar Bapak Ibu pernah dengar singkatan ARU belum? Oke, Bapak Ibu, ARU itu adalah asisten guru. Bapak Ibu bisa dicek di PMM Bapak Ibu, di beranda PMM Bapak Ibu tampilannya sudah ada seperti ini belum? Ada diskusi dengan asisten guru. Ada nggak Bapak Ibu? Bisa dicek Bapak Ibu atau dibuka di PMM-nya Bapak Ibu? Sudah ada belum? Di berandanya ada bacaan diskusi dengan asisten guru. Ada nggak? Kalau ada silakan dicek di kolom komentar, kalau tidak ada silakan dicek juga. Iya, betul Pak Heri, Aru itu asisten guru. Oke, Aru itu asisten guru ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang PMM itu sudah bekerja sama dengan AI Bapak Ibu, Artificial Intelligence kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa nanya apa aja Bapak Ibu ke asisten guru ini. Nah, jikalau di beranda PMM Bapak Ibu belum ada kayak gini, belum ada fitur diskusi dengan asisten guru, silakan Bapak Ibu PMM-nya diupdate. Mungkin Bapak Ibu PMM-nya kudet, kurang update, jadi harus diupdate terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, fitur asisten guru ini Fitur asisten guru ini Bapak Ibu memudahkan untuk kita bertanya tentang hal apa aja mengenai pembelajaran boleh, mengenai komunitas boleh, mengenai pelatihan mandiri boleh, semuanya akan dijawab Bapak Ibu. Seperti halnya ketika kita menggunakan ChatGPT mungkin, seperti halnya ketika kita menggunakan Bard atau Gemini, itu seperti itu Bapak Ibu. Karena sekarang PMM sudah bekerja sama dengan AI. Nah, coba kita akan mencobanya ya Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu harus ketahui, fitur ARU ini masih dalam tahap pengembangan Bapak Ibu. Jadi nanti tim peserta bergema akan mengikuti workshopnya dulu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika saya sudah mengikuti workshop ARU ini, nanti saya akan imbaskan lagi kepada Bapak Ibu ya. Karena untuk sekarang hanya diperkenalkan saja fitur ARU ini seperti apa. Yang terpenting Bapak Ibu harus tahu, oh sekarang saya punya asisten guru loh. Oh saya sekarang punya asisten. Asistennya yang ada di PMM seperti itu ya Bapak Ibu ya. Coba kita coba ya Bapak Ibu, misalkan nih tampilan ARU yang oke.
Oke, Pak Rio di dalam komentar tampilan Aru ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, seperti halnya yang tadi saya katakan ya Bapak ya, jikalau tampilan PMM di Bapak Ibu belum seperti saya, belum seperti ini Bapak Ibu, berarti PMM Bapak Ibu itu harus diupdate. Jadi Bapak Ibu diklik dulu di Play Store, PMM-nya harus diupdate dulu. Kalau misalkan belum diupdate, pasti belum ada tampilan ini Bapak gitu. Itu bedanya karena eh, jikalau Bapak Ibu ingin ada fitur ARU atau fitur asisten guru ini, ya harus diupdate dulu PMM-nya seperti itu Bapak ya. Oke, kita coba ya Bapak di sini kita klik asisten guru misalkan nih. Oke, misalkan nih saya udah belum ya atau nggak tahu Pak Ali. Pak Ali udah atau belum coba dicek Pak di PMM-nya Pak. Saya mau nyapa Pak De Kasno deh. Halo, Assalamualaikum Pak De. Assalamualaikum Pak. Pak Kasno. Oke. Alhamdulillah bisa membersamai Pak De. Sehat Pak? Oke. Nggak apa-apa Pak, kantong mah isi aja sama air Pak, nanti juga sehat lagi. Bapak punten, di PMM Bapak sudah ada fitur asisten guru belum Pak? Apa belum dibuka? Halo? Oke, oke. Udah nyoba belum? Oke. Bapaknya udah nyoba belum? Udah nyoba belum? Belum. Oke, kita coba sama-sama ya Pak ya. Bapak mau nanya apa ke asisten guru? Sok mangga. Misalkan Bapak mau nanya apa? Nanti saya ketik. Iya, ini sekarang saya mau ketik nih. Bapak misalkan mau tanya apa, nanti saya ketik kita bisa lihat sama-sama kan? Kelihatan kan layar saya, Bu? Coba. Iya, coba Bapak mau nanya apa misalkan, apakah asisten guru ini bisa menjawab? Coba kita cuma mau mengetes asisten guru ini gitu. Bapak mau nanya apa nanti saya ketikkan. Biar kita coba aja. Oke. Oke, bisa. Oke, asesmen pada kurikulum Merdeka masih diperlukan nggak ya gitu. Coba ya. Nah, jadi jikalau Bapak Ibu punya pertanyaan seperti Pak Dekasno seperti ini, kan bingung ya mau nanya ke siapa. Nah, Bapak Ibu bisa menanya ke asisten guru yang ada di PMM. Coba kita klik enter, apakah dia menjawab? Maaf, harap mulai diskusi baru ya. Oh, waktu diskusinya sudah habis. Kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Ternyata di waktu ya Bapak Ibu. Oke, tadi nanyanya apakah asesmen pada kurikulum Merdeka masih diperlukan? Oke, nanti kita berputar dulu asisten gurunya. Nah, baru. Oke, jawabannya seperti ini, Pak. Tadi kan Bapak menanya apakah asesmen pada kurikulum Merdeka masih diperlukan? Menurut asisten gurunya siap, asesmen dalam kurikulum masih sangat diperlukan. Asesmen dalam kurikulum Merdeka adalah bagian dan bla 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 bla. Nah, jadi ini adalah fitur asisten guru akan membantu kita Bapak Ibu ya jikalau kita ada eh, pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya kita nggak ngerti, kita tanya aja ke asisten guru ya Bapak Ibu seperti itu. Sudah paham ya Bapak Ibu? Jadi ini cuma pengenalan asisten gurunya aja Bapak Ibu. Yang tadi kan tentang transformasi Pombel di mana transformasi komunitas belajar itu sekarang harus lebih berpihak kepada murid di mana kita harus merefleksikan awal dulu permasalahan-permasalahan murid yang ada di sekolah apa, lalu kita merencanakan solusinya seperti apa, lalu kita implementasikan dan evaluasi. Nah, kalau untuk fitur asisten guru ini untuk tambahan saja Bapak Ibu, untuk pengenalan saja. Karena masih dalam tahap pengembangan, nanti ketika saya sudah
menjadi peserta untuk workshop asisten guru baru nanti saya akan imbaskan lagi. Untuk saat ini cuma sampai perkenalan ini saja. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu saya kembalikan lagi ke moderator. Misalkan ada pertanyaan atau apa, monggo saya persilahkan. Silahkan Bu Lilik. Terima kasih. Terima kasih berarti atas para materinya. Baik, silakan Bapak Ibu apabila ada hadir. Ya Pak, mungkin silakan Pak. Kita sharing aja ya Bapak Ibu, bukannya sharing aja kita ya. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Pak Munir atas pertanyaan, bukan pertanyaan ini mah ya, sharing-sharing aja. Mungkin saya colek dulu deh Pak Herinya ya Bu ya. Coba Pak Heri angkat tangan dulu deh. Pak Heri, halo, Assalamualaikum. Oke, dia jempol doang. Mungkin lagi ada kegiatan, Bu. Oke, terima kasih Pak Munir. Memang sekarang kan transformasi Kombel atau transformasi komunitas belajar itu kan memang sekarang harus berpihak pada murid ya porsinya. Memang kan ada dua fokus utama tadi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama fokus utamanya yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua meningkatkan kompetensi GTK. Nah dari dua fokus itu porsi yang terbesar yang harus kita lakukan yaitu pembelajaran kepada murid. Nah bagus sekali tadi Pak Munir. Jikalau Pak Munir mau membentuk komunitas silahkan Pak Munir. Apalagi komunitas yang guru-guru produktif ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa menjadi satu tim ya Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Munir dan Pak Heri dan teman-temannya nanti akan berfokus misalkan kepada pembelajaran produktif boleh Bapak Ibu ya. Kita sendiri komunitas yang sudah ada misalkan korek kompasi itu untuk pembelajaran yang normatif dan adaptif. Itu bisa kita siasati Bapak Ibu gitu. Karena memang sekarang itu kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita harus saling berkolaborasi. Kita harus saling berpegang tangan Bapak Ibu. Jadi kan kalau misalkan dari mesin kan sudah ada tuh Pak Rio, Pak Ade. Yang dari akuntansi kan sudah ada Bu Silvi. Tinggal yang dari TO, OOT, TO ya, TOT apa? TO, otomotif, listrik, dan elektro. Bisa menjadi satu komunitas tuh untuk misalkan komunitas produktif atau vokasi. Bisa Bapak Ibu, nanti kita akan menjadi satu tim. Gitu, dicolek aja Pak Herinya, Pak Munir. Gitu kan? Karena memang Pak Heri juga udah lulusan guru penggerak, harusnya sudah semangat untuk membentuk komunitas. Karena memang
kemarin juga Bapak Ibu di Lokakarya pertama memang diwajibkan setiap penggerak itu mempunyai komunitas. Karena untuk apa sih? Ya ujung-ujungnya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid juga gitu. Disemangatin Pak Munir, Pak Herinya ya. Oke, kalau oke, oke siap. Itu Pak Dede di kolom chat apa itu? Kalau guru olahraga ikut kemana Bu Erni? Oke, ikut ke Normada. Pak Pak Dede kan olahraga kan termasuk Normada ya, normatif adaptif boleh Pak Dede ikut, tetapi Riwu sambil badminton ya sok mangga Bapak. Di RT saya juga lagi lomba badminton nih Pak, sayanya lagi izin. Oke. Nah, jadi nggak apa-apa tadi Pak Munir, bikin aja komunitas untuk vokasi nggak apa-apa ya. Jadi untuk pembelajaran anak juga nanti. Mungkin seperti itu Bu Lilik, Pak Mursidi tuh, raise hand. Ya, sudah puas Pak Munir atau ada yang apa lagi? Pak Rio mau menambahkan Pak? Oh udah, oh boleh. Silakan Pak. Boleh Pak. Masih loading.
Pak Tio atas sharingnya. Baik, panitia di sini ada Pak Musibi ya. Silakan Pak. Tidak,
Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mursidi. Berarti Bapak ingin mencoba buatkan RPP gitu ya, Pak ya? Oke, coba kita langsung coba aja ya Bapak Ibu ya. Soalnya saya juga belum mencoba gitu. Saya izin share screen dulu ya. Coba kita buatkan. Bisa nggak ChatGPT itu memberikan keinginan Pak Mursidi atau mewujudkan keinginan Pak Mursidi? Coba kita cek dulu. Coba Pak Mursidi mata pelajaran apa sih? Akuntansi ya. Coba misalkan ya, buatkan misalkan modul ajar apa Pak? Akuntansinya tentang apa? Mata diklatnya. Misalkan apa? Perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan jasa manufaktur misalkan ya. Coba aja ini mah Bapak Ibu, soalnya saya juga belum nyoba-nyoba karena memang nah, itu Pak terbukti bisa kan Bapak? Nah, Bapak jadi bisa kan? Nah, ya. Tapi Bapak Bapak jangan jangan tinggal ngopi paste, tapi Bapak kan harus disesuaikan juga dengan kebutuhan anak-anak atau kebutuhan murid di SMK juga, Pak. Seperti halnya tadi yang saya katakan kan, ketika kita menyusun modul ajar, kita harus berpacu kepada 4 pertanyaan kritis yang tadi, Pak. Ya, walaupun kita nyari referensi misalkan di asisten guru, tapi kita harus memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan murid yang ada di SMK 1 Cikande gitu. Ini sebagai referensi saja ya Bapak Ibu, ketika kita misalkan mentok nggak punya ide, kita bisa mencari referensi di asisten guru, kita bisa mencari referensi di ChatGPT, kita bisa mencari referensi di Board, di Gemini gitu kan. Tetapi itu hanya referensi, semuanya dikembalikan lagi dengan kebutuhan Bapak Ibu, kebutuhan murid-murid yang ada di SMK 1 Cikande berdasarkan pertanyaan kritis yang tadi 4 yang ada di awal tadi gitu ya. Jadi memang kita dimudahkan ya Bapak Ibu, di zaman sekarang kita dimudahkan apa-apa kita bisa nyari, tetapi kembali lagi be authentic is the best gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi yang kita buat sendiri itulah yang terbaik. Karena yang kita buat itu pasti kita buat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Seperti itu ya, Pak Mursidi. Terima kasih. Sudah kita coba, ternyata asisten guru bisa menjawab apa yang Pak Mursidi inginkan. Tetapi kembali lagi hanya sebagai referensi. Terima kasih Pak Mursidi atas pertanyaannya. Ada yang ada tuh Pak Dek Kasno sampai jam 9 Bu. Nanti setelah akhir di acara ini ada kuis ya Bapak Ibu ya, ada Kahoot setelah setelah pemaparan atau setelah pertanyaan-pertanyaan ini, sharing diskusi ini nanti ada kita permainan ya Bapak Ibu. Jadi jangan dulu leave dari Jimit ini. Iya Pak De, silakan Pak. Silakan Pak De Kasno.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Lilik saya tanggapi dulu ya. Oke. Pak D, terima kasih atas masukan sarannya. Nah, Pak D, kalau misalkan nanti Pak D itu bukan saya dorong ya Pak, tapi saya gandeng aja ya Pak ya, izin. Nah, Pak D, alhamdulillahnya sekarang kan tadi di PMM itu kan ada fitur belajar bersama ya Pak ya. Jadi jikalau nanti Pak D membutuhkan atau ingin belajar di pelatihan mandiri, nanti Pak D milih yang belajar bersama aja, nanti kita yang akan bantu ya Pak ya, seperti itu. Nah, memang seperti halnya yang tadi Pak D katakan, memang bahasa Inggris sekarang itu kan menjadi mata pelajaran produktif juga ya. Jadi harus nyambung juga sama mata pelajaran produktifnya gitu, matematika dan bahasa Inggris. Makanya katanya sekarang kan mau pihak kurikulum kan mau membuat kelas matrikulasi itu ya Pak ya. Memang intinya di mata pelajaran bahasa Inggris itu dan bahasa Inggris dan matematika itu memang harus bergandengan dengan mata pelajaran produktif sekarang. Jadi intinya kalau bahasa Inggris nih, kelas 10 itu harus fokus, kita harus melatih ke communication skill-nya dulu. Jadi bagaimana kita melatih anak-anak bisa ngomong aja dulu tentang bahasa Inggris gitu, basicnya lah. Karena memang kita tahu kan di SD mereka nggak belajar bahasa Inggris karena nggak ada bahasa Inggris, adanya bahasa Jawa Serang. Di SMP juga bahasa Inggrisnya belajarnya seperti itu, makanya di kelas 10 ini nanti mereka difokuskan untuk belajar bahasa Inggris yang komunikasi umumnya aja. Nah, setelah dia beralih ke kelas 11, nanti saya harus koordinasi nih dengan guru produktif mesin. Misalkan kalau saya misalkan nanti ditempatkan mengajar di eh, khusus kelas mesin, berarti saya harus bergandengan nih dengan guru-guru produktif mesin. Misalkan, materi produktif mesin ngapain aja, misalkan tentang hidrolik, yang mau nggak mau, saya harus memperkenalkan term-term atau istilah-istilah yang berhubungan dengan hidrolik, seperti itu. Jadi nanti ke depannya antara bahasa Inggris dan guru produktif itu akan saling bergandengan, Pak, seperti itu.
Karena memang di kurikulum Merdeka ini ya bahasa Inggris sama matematika itu menjadi mata pelajaran produktif seperti itu, Pak. Nanti kita bareng-bareng ya, Pak. Kalau sekarang kan saya udah jelas ya, saya wali kelas kelas 12. Oh, berarti kemungkinan besar saya fokus di mesin gitu. Jadi mau nggak mau nanti saya akan intens gitu kan komunikasi dengan guru-guru produktif mesin. Jadi nanti nyambi aja, nyambi kita saling berkolaborasi, nyambi kita bedah PMM juga. Tenang aja Pak, nggak bakalan kita tinggalkan. Karena untuk tujuan komunitas kita ini kan mengajak merangkul teman-teman sejawat, merangkul Bapak Ibu guru gitu. Jadi ketika ada yang telat, kita tungguin gitu aja. Jadi kita bareng-bareng aja Pak, ya. Oke, terima kasih Bu Lilik. Selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada nanti saya akan memberikan permainan Kahoot Bu Lilik. Ada yang bertanya lagi atau enggak? Silakan Bu. Bu. Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada mungkin langsung aja ya Bapak Ibu kita mau main Kahoot. Bapak Ibu mungkin sudah sering main Kahoot ya, soalnya kita waktu tahun berapa ya? Itu ada Pak Irfan yang memperkenalkan tentang Kahoot, mungkin masih Bapak Ibu masih ingat ya? Siap, Bapak Ibu, kita main Kahoot. Jikalau siap, silakan di-chat di kolom komentar siap gitu. Kalau nanti siap, saya akan berikan kodenya, Bapak Ibu. Siap? Oke, siap, 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 siap. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Sebentar saya izin share screen dulu. Sebelum kita tutup, kita akan bermain dulu ya, Bapak Ibu. Bentar lagi loading ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan jikalau sudah siap, Bapak Ibu silakan klik nanti ada pinnya. Nah, ini dia pinnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu belum punya aplikasi Kahoot yang Bapak Ibu install di Play Store, Bapak Ibu bisa ketik atau ketik di Google www.kahoot.it www.kahoot.it lalu masukkan game pin 3815333. Oke, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Baru Bu Sylvia yang bergabung. Kita tunggu dulu yang bergabung, kita akan bermain Kahoot tentang materi pengibasan malam ini ya Bapak Ibu ya. Ada Bu Sylvia, Pak Kasno, Pak Humaydi. Humaydi atau Humaydi ya? Oke, ada Pak Munir. Tadi pesertanya ada 29. Coba kita lihat. Kita tunggu ya Bapak Ibu sebentar. Baru 4 orang yang join. Bentar Bu, install dulu. Oke. Silakan, Mbak. Kalau di HP masuk di mana Bu Erni? Oke. Bapak bisa join aja atau ketik di Chrome trip ini nih di Chrome www.kahoot.it. Tapi kalau misalkan Bapak pengen gampang, Bapak install dulu di Play Store Kahoot-nya, lalu klik join, lalu ketik pinnya 3815333 Bapak. Tapi kalau misalkan ada kendala, Bapak bisa lihat saja dulu, nanti
pembahasan selanjutnya nanti kita akan bermain lagi. Pak Ijo. Pak Ijo itu siapa ya? Anak wong Pak Ijo di sini tuh. Ada Bu Lilik, Pak Ijo, Pak Dekasno, Pak Irfan. Selamat datang Pak Irfan. Wah, ini mah sungguhnya kahut ini mah. Ada Bu Senja, Pak Munir, Jawara. Jawara sopo, Maria. Ayo. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu itu ada link daftar hadir ya di kolom chat. Nanti juga saya akan share di grup juga. Daftar hadir ini nanti untuk pengiriman sertifikat yang langsung dikirimkan ke email Bapak Ibu. Oh, ada Pak Firja. Selamat datang Pak Firja. Ini baru 10 orang dari 29 orang tadi. Kita tunggu 3 menit lagi ya Bapak Ibu. Nanti 3 menit kita baru mulai. Ayo Bapak Ibu. Pak Ali, apakah sudah diinstal? Atau kalau misalkan nggak mau diinstal, diketik aja Pak Ali di form www.kahoot.it gitu. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Punten ini mengganggu malam beristirahatnya, besok kita harus ini juga. Apa kita mulai saja ya Bapak Ibu ya? Oke, nggak apa-apa Pak Ali. Oke, lanjut saja. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang ada di sini, Pak Firja, Pak Jawara, nggak tahu siapa, Bu Lilik, Pak Dekasno, Pak Irfan, Bu Senja, Pak Munir, Pak Humaydi, Bu Silvia. Sama, udah. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Oke, pertanyaannya, PMM dapat di-download melalui apa, Bapak Ibu? Silakan dijawab. Apakah Android atau Play Store? Kelihatan nggak sih? Apa iPhone, apa laptop? Oke. Oke, 6 orang menjawab betul, Bapak Ibu. Oke, 6 orang menjawab betul ya. Kita lanjut pertanyaan kedua. Kita lihat dulu siapa pemenangnya, Bapak Ibu. Jawara siapa kalian tahu? Harusnya ini namanya nama asli Bapak Ibu karena nanti yang pertama akan dapat hadiah loh. Namanya Jawara siapa toh? Nanti nggak tahu. Oke, next pertanyaan kedua. Apa judul lagu berikut? Silahkan Bapak Ibu disaksikan dulu videonya. Judul lagu berikut apa sih? Kelihatan apanya, Bu? Bentar ya, lagi loading. Apanya? Itu kelihatan nggak? Videonya lagi berputar. Suaranya ada nggak? Oh, suaranya nggak sinyal. Ada nggak? Suaranya ada nggak? Oh gitu ya. Ya udahlah, pilih aja dah. Apa judul lagu berikut? Menurut Bapak Ibu, judul lagu berikut apa? Duta Pelajar Pancasila, Merdeka Belajar, Profil Pelajar Pancasila, atau Duta Merdeka Belajar? Silakan Bapak Ibu dijawab. Oke, 9 orang yang menjawab. Hmm? Hah? Kenapa belik? Yaudah, nah 4 orang yang menjawab betul ya, yaitu Duta Merdeka Belajar. Putus ya?
Kelihatan nggak? Pertanyaan ketiga, kelihatan nggak, Pak? Tiga besar, tiga ide besar yang menjadi landasan dalam menjalankan komunitas belajar kecuali apa, Bapak Ibu? Silahkan. Berdiskusi dan cerita atau membudayakan kolaborasi? Oke, satu orang yang menjawab eh berorientasi pada hasil. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berikut yang termasuk 4 siklus pada komunitas belajar dalam sekolah kecuali apa, Bapak Ibu? Ada refleksi awal, perencanaan, implementasi atau technical meeting. Kalau tadi memperhatikan pasti tahu jawabannya. Silakan Bapak Ibu mau milih warna merah, hijau, kuning, biru. Oke. Hampir semuanya menjawab technical meeting. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu memperhatikan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, siapa jam pertama? Masih Jawara itu siapa lagi ya? Next. Pertanyaan kelima, Bapak Ibu, berikut 4 pertanyaan kritis dalam membangun komunitas belajar kecuali apa, Bapak Ibu? Bagaimana kita melihat jadwal bersama, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut, apa yang kita harapkan murid pelajari, atau bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak benar. Milih yang warna merah, kuning, biru, atau hijau. Oke, satu orang yang jawab hijau, 3 orang yang jawab betul. Bagaimana kita melihat jadwal bersama. Next. Pertanyaannya ada 10 ya Bapak Ibu. Kita lihat. Kita lihat pertanyaan ke-6. Berikut adalah 3 fitur untuk mendapatkan materi-materi substansi Kombel. Kecuali apa Bapak Ibu? Silahkan. Video inspirasi, perangkat ajar, pelatihan mandiri, atau komunitas. Oke, 5 orang, 6 orang yang menjawab. Oke, kita tahu jawabannya adalah jawabannya adalah perangkat ajar Bapak Ibu. Next, pertanyaan ke-7. Ada 2 konten pelatihan mandiri untuk komunitas belajar membangun Kombel bagi guru dan menjalankan Kombel bagi KS. True atau false? Betul atau salah Bapak Ibu? Oke, 6 orang yang menjawab, 7, 8, 9. Siapa lagi? Ya, jawabannya adalah jawabannya apa Bapak Ibu? Oke, jawabannya false Bapak Ibu ya. Karena yang membangun itu kan untuk KS, kalau menjalankan untuk guru. Kebalik ya. Ini kan pertanyaannya membangun kompol bagi guru. Kalau membangun kan untuk KS, kalau menjalankan untuk guru. Jadi jawabannya false. Salah ya Bapak Ibu ya. Next, kita beralih ke pertanyaan ke-8. Bapak Ibu, berikut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada webinar di komunitas kecuali apa? Silahkan Bapak Ibu dijawab. Oke, 4 orang yang jawab. 5. Oke. Oke. Jawaban yang benar itu menjadwalkan webinar paling lambat kurang dari 3 kali 24 jam. Nah, jadi memang minimal itu mengadakan webinar itu minimalnya 3 hari setelahnya Bapak Ibu. Jadi kalau kurang dari 3 hari itu nggak boleh gitu ya. Next, kita beralih ke pertanyaan 9 Bapak Ibu. 2 kali pertanyaan lagi. Siapakah yang bikin kotor Ibu? Nah, siapa Bapak Ibu yang bikin kotor? 1, 2, 3, atau 4? Yang bikin kotor siapa? Oke, yang bikin kotor siapa Bapak Ibu? Oke, yang bikin kotor itu yang nomor 2. Kebanyakan
Di sini ngejawab yang nomor 1. Oke, next pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir. Ada berapa hewan yang ada dalam gambar berikut? Silahkan dijawab. Ada berapa? 1, 3, 5, 7. Oke, teliti sekali Bapak Ibu ya, ada 7, mantap sekali. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah berikut serta dalam game Kahoot ini. Kita lihat juaranya siapa ya Bapak Ibu. Oke Pak Firja, kedua yang pertama siapa Bapak Ibu? Yang pertama adalah siapa ya? Bu Silvi, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Silvi, mantap. Bu Silvi, nanti chat saya ya, ada hadiah untuk Bu Silvi. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, saya stop share dulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya Bapak Ibu. Untuk Bu Silvi yang pemenangnya silahkan nanti chat saya ya via Japri ya. Terima kasih sudah berpartisipasi Bapak Ibu di dalam kegiatan pengimbasan ketiga peserta bergema ini, program bergema ini. Sebentar, kok ada suara-suara ini sih? Oke, saya kembalikan lagi ke Bu moderator. Silakan Bu Lilik. Selamat buat Bu Silvi. Dan Bu Silvi yang menang ya? Luar biasa sekali. Baik, kita sampai ke atas itu. Mau ada apa dulu? Mau Bapak Ibu silakan di on cam Bapak Ibu sebentar aja Bapak Ibu. Bisa. Terima kasih. Bapak dan Ibu hebat semua. Sampai acara penutup, mari kita duduk bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya Bapak Ibu. Sampai berjumpa di pengimbasan keempat. Terima kasih semuanya. Saya izin semuanya untuk Sally.